فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan mengazab siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Penguasa atas segala sesuatu. Rasul atau Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebijakan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya.
Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Bagus, Pak Krisna, Ibu, seluruh jamaah Masjid An-Nur dalam pengajian jarak jauh, pengajian virtual. Alhamdulillah kuliah duha ini insya Allah berjalan dengan lancar atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan membahas akhir surat Al-Baqarah, terutama dimulai dari akhir ayat 282. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan sampai akhir surat Al-Baqarah ayat 286. Pada surat Al-Baqarah bagian akhir masih soal bimbingan tentang bagaimana kita melakukan bisnis atau transaksi. Jadi ayat ini ayat tentang muamalah. Salah satunya ayat ini mengatakan wastashidu syahidaini min rijalikum. Transaksi yang kita lakukan itu antara para pihak hendaklah dilakukan dengan adanya dua saksi, dua orang saksi. Nah, dua orang saksi itu adalah min rijalikum, yaitu dua orang laki-laki di antara kamu. Di antara kamu itu salah satu tafsirnya adalah itu yang seagama dengan kita, muslim. Itu. Kemudian ayat juga menjelaskan fa illam yakuna rajulaini, apabila tidak ditemukan dua laki-laki muslim, maka ada solusinya, yaitu farajulun wa mru'atani mimman tardawna minasyuhada'i. Maka cukup satu orang laki-laki dengan dua orang perempuan. Tuh. Ya, itu berasal dari para saksi yang kamu ridhoi, artinya yang kamu bisa mengakui integritas, kualitas, kejujuran, kompetensi, gitu. Ampadilla ihdahuma fatudatu ihdamul ukhra. Apabila yang satu berusaha untuk tidak jujur, untuk menyimpang, maka yang satu bisa mengingatkan tentang apa yang terjadi. Sehingga saksi ini menjadi tokoh kunci untuk meraih kejujuran, keotentikan, kebenaran dalam transaksi. Jika nanti transaksi ini berakhir dengan perselisihan antara para pihak. Ayat berikutnya menunjukkan wala ya basyuhada'u idza madu'u. Para saksi janganlah menolak apabila mereka dipanggil untuk memberikan kesaksian. Maksudnya, sekiranya transaksinya adalah berjalan damai, mulus, saksi tidak perlu dipanggil. Tapi kalau transaksinya nanti berujung pada perselisihan, lalu dibutuhkan solusi, apakah solusinya adalah
melalui kekeluargaan atau dibawa ke ranah hukum, ke pengadilan, maka saksi harus bersedia hadir itu untuk memberikan kesaksian. Gitu. Wala tasamu anta tubuh, dan para pihak janganlah merasa bosan, malas, enggan untuk mencatat. Mencatat apa? Mencatat semua data, semua dokumen yang lengkap dan menyeluruh pada saat memberikan kesaksian. Karena saksi ini kan memberikan tanda tangan. Jadi dokumennya harus dibaca, harus dipelajari lengkap dan menyeluruh. Sogiran, hal-hal yang kecil, au kabiran, atau hal-hal yang besar. Ila ajali, sampai kepada saat jatuh tempo. Ini kalau transaksinya ini kaitan dengan utang piutang, kapan ini berakhir, gimana jumlah cicilan, itu harus dicatat dengan lengkap. Nah, sikap yang demikian menurut Al-Quran, zaliku, sikap yang demikian bagi kalian, yaitu transaksi dengan administrasi yang rapi, terinci, tercatat, tidak ada yang tercecer, tidak ada yang terlewat. Lalu ada 2 orang saksi yang memenuhi kualifikasi kejujuran, integritas, itu aqsatu indallah wa aqwa bisyahada. Itu mendekati keadilan menurut Allah dan lebih mantap. Jadi Allah suka transaksi yang terorganisir dengan baik, dengan akad, dan akadnya terinci, semuanya dicantumkan, semuanya dipelajari, dan saksi membubuhkan tanda tangan setelah memahami akad dengan lengkap. Nah, untuk apa? Untuk bisa mewujudkan rasa keadilan. Yang kedua, jangan sampai ada pihak yang dirugikan, ada pihak yang diuntungkan secara duniawi. Gitu. Nah, itu kan kalau perselisihan di dalam transaksi itu ada pihak yang dirugikan, ada pihak diuntungkan. Nah, kemudian ada hak orang lain yang diambil, ada orang yang tidak mendapatkan haknya, ada hak orang lain yang terambil. Nah, itu kan implikasinya kenapa Al-Quran begitu meminta untuk teliti? Karena ini implikasinya dengan kehidupan setelah mati. Andai kata tidak ada akhirat, jadi masyarakat sekuler, kan tidak perlu jujur-jujur banget. Kenapa kejujuran itu menjadi sangat penting? Selain akan melahirkan ketenangan, keberkahan, kedamaian, juga ada persoalan lain yang jarang diungkapkan, yaitu pertanggungjawaban setelah mati di hadapan Allah. Itu persoalannya. Nah, jadi iman kepada akhirat pun menjadi filosofi, menjadi landasan mengapa kita bertindak itu harus benar, harus tepat, harus jujur selama di dunia. Begitu kira-kira di ayat 282 itu. Nah, mari kita lanjutkan lagi. Wa'atna Allah tartabu, dan lebih dekat, adna itu lebih mungkin Allah tartabu, untuk menghindari keraguan. Mungkin tidak sampai konflik, tidak sampai perselisihan, tidak sampai dibawa ke persidangan, tetapi menyimpan keraguan itu juga tidak baik. Karena dalam transaksi itu harus ridho dengan ridho. Nah, kalau ada perasaan dirugikan tapi disimpan, itu namanya tartabu. Ada kegamangan, ada keraguan. Tuh. Illa antakuna tijaratan hadiratan tudirunaha, kecuali tijaroh itu adalah transaksi jual beli atau perdagangan yang bersifat hadiratan tudirunaha itu sifatnya informal, sektornya sektor informal, terjadi setiap hari. Itu dalam kehidupan kita. Maaf, seperti tukang sayur yang sering datang berkeliling di komplek kita, tukang sayurnya itu, kemudian juga konsumennya itu, terjadi satu sama lain saling mengenal karena setiap hari datang,
Nah, itu tidak perlu dicatat. Boleh tidak dicatat, bukan tidak perlu. Boleh tidak dicatat. Karena sektornya informal, kemudian orangnya datang tiap hari. Kalau lupa, besoknya bisa diingatkan, oh kemarin kita ngambil sayur belum dicatat. Oh kemarin kembalian belum dibayarkan. Oh ini kelebihan. Ya bisa. Jadi ada sisi dispensasi dengan prinsip fleksibilitas. Tuh. Tapi kalau itu juga dicatat dengan baik, lebih bagus. Gitu. Falaisa alaikum jinahun alla taktubuha. Maka tidak berdosa bagi kalian dalam bisnis yang informal, yang tudirunah atau yang beredar di sekitar kehidupan harian kita, itu tidak berdosa jika tidak dicatat. Mengapa? Karena bukan soal besar atau kecilnya, tapi karena setiap hari berjumpa, setiap hari juga rutin mengambil sayuran. Kalau ada yang lupa, bisa besok diingatkan kembali. Dengan prinsipnya adalah komunikasi yang informal, satu sama lain menaruh kepercayaan, dan saling mengingatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu. Kemudian diingatkan kembali di ujung ayat, ini terjadi pengulangan. Kenapa pengulangan? Betapa pentingnya persoalan kesaksian ini. Wa ashidu idza tabayatu. Hendaklah kalian mendatangkan saksi-saksi. Itu ketika kalian berbisnis, terutama bisnis yang berpiutang. Ini bisnis yang salah satunya ditunda. Kan ketika berbisnis itu jual beli, pembeli mendapatkan barang, penjual mendapatkan pengganti, yaitu uang. Nah, kalau kemudian bisnisnya berupa piutang, ada berapa kemungkinan? Kemungkinan yang pertama adalah pembeli sudah mendapatkan barang, penjual belum mendapatkan uang. Gitu. Atau bisa juga kebalikannya. Ya, bisa juga pembeli sudah mendapatkan uang, pembeli belum mendapatkan barang, penjual sudah mendapatkan uang. Kalau itu sistem inden. Nah, ini ayat ini kelihatannya ditekankan sistem yang pembeli sudah mendapatkan barang, penjual belum mendapatkan uang. Nah, maka dipentingkan pencatatan itu. Kemudian di ayat berikutnya adalah wala yudarra katibu wala syahid. Di sini para pihak diminta untuk tidak merugikan pihak lain. Yudoro itu menimbulkan madarat, merugikan para pihak lain. Siapa pihak-pihak yang harus bersikap objektif, harus bersikap jujur? Ada dua pihak menurut ayat ini. Yang pertama katib. Katib itu pencatat. Di zaman modern, katib itu bisa diucapkan dalam bentuk notaris. Tuh, yang kedua, para saksi. Para saksi juga diminta untuk bekerja notaris, bekerja profesional dengan komitmen yang tinggi, memberikan layanan kepada para pihak dengan baik dan benar. Saksi tidak boleh manipulasi. Makanya perlu dua orang. Jika yang satu ada kecenderungan untuk lupa atau abai, baik sengaja maupun tidak, bisa diingatkan. Tapi di zaman modern bisa jadi saksinya kompak. Atau sakit ditambah pun juga dengan karakter yang rata-rata di bawah standar kejujuran. Nah ini tandanya masyarakat sudah sakit. Sehingga para pihak tidak bisa memenuhi apa yang disebut dalam Al-Quran. Nah, lalu ayat Quran memberikan peringatan keras. Tuh, wa in taf'alu, jika kalian tidak melakukan, yaitu tidak mencatat, kemudian notaris tidak jujur, saksi tidak profesional, para pihaknya tidak ada niat baik untuk membayar, untuk menyelesaikan masalah, maka Al-Quran melihat itu fusukum bikum. Itu fusuk itu ada tiga makna. Yang pertama, fusuk itu dosa besar, fasik. Orangnya fasik, itu kata sifatnya, kata bendanya fusuk. Itu artinya pertama itu dosa besar. Karena menyangkut, kenapa disebut dosa besar? Karena ada dua pihak yang diganggu. Satu Allah, hak kepada Allah, perintah Allah. Dua, yang paling berat nih, hukukul adami, hak
kepada sesama manusia. Karena ini menyangkut masalah interaksi, masalah transaksi antara para pihak. Yang kedua, pusuk itu dari piskun yang artinya pecah, retak. Apa maksudnya? Orang yang tidak jujur, yang manipulatif, yang kriminal, itu pribadinya pecah. Mungkin dia akal sehatnya, nuraninya punya kejujuran, tapi tindakannya, sikapnya, motivasinya, pola hidupnya, kesehariannya sudah error. Nah, orang seperti inilah pribadi yang pecah, pribadi yang terbelah, pribadi yang retak. Itu. Nah, kemudian karena itu Allah meminta di ujung ayat itu dengan kalimat yang bersifat umum, tapi merangkum para pihak yang terlibat dalam transaksi, yaitu dengan anjuran untuk bertakwa. Wattaqullah. Kemudian ayat berikutnya Allah memberitahukan wa yu'allikumullah, Allah telah mengajarkan kepada kamu. Mengajarkan kepada kamu itu melalui Rasul, lalu menurunkan Al-Quran, lalu menetapkan berbagai aturan-aturan dalam transaksi. Untuk apa? Supaya kamu betul-betul dididik oleh Allah jadi pribadi-pribadi yang teladan. Jika bisnis kita seperti ini, maka kita mendapatkan 1, keuntungan duniawi, 2, keuntungan akhirat, 3, keberkahan, 4, ketenangan dalam hidup, dan berikutnya kesejahteraan yang sempurna, yaitu kesejahteraan lahir dan batin. Dengan curang boleh kaya, tapi batinnya tidak sejahtera. Gitu. Dengan curang boleh untung, tetapi akhiratnya buntu. Gitu. Saya kira demikian akhir ayat 282. Mari kita sekarang pindah ke ayat 283. Di sini dihubungkan adalah jika kalian dalam perjalanan, dulu konteksnya, kemudian kalian tidak menemukan seorang katib yang mencatat atau kelompok profesional seperti notaris. Nah, jika itu tidak ditemukan atau karena kita tidak mampu membayarnya, gitu, maka ada solusi lain yang ditawarkan Al-Quran, yaitu rihan. Rihan itu jaminan. Rohnun. Rohnun itu ada borah. Bahasa Belandanya itu ada jaminan. Makbudoh itu yang diserahkan, yang dipegang. Ada jaminan yang dipegang. Nah, ini yang disebut dalam bahasa sehari-hari gadai. Sebetulnya itu transaksi, bisa transaksi dalam meminjam uang atau apa, tapi dengan jaminan. Nah, ini seperti apa rohnun dan makbudoh. Itu. Jadi ya ada jaminan. Ya. Di zaman dulu jaminannya itu disebutkan, ada sebuah cerita saya baca dalam kitab fikih zaman pemerintahan Abbasiyah. Jaminan itu cukup dengan KTP atau dengan keislaman. Karena kalau disebut muslim sudah jaminan dia akan jujur. Di zaman modern mungkin apa terjadi harganya turun, harga keislamannya, kualitasnya, sehingga KTP Islam tuh kalau kita pinjam uang di bank syariah saja, lalu jaminannya KTP kita Islam, itu kan nggak laku. Nah, itu artinya kualitas keislaman kita tidak jadi jaminan. Maka dalam fikih itu jaminannya harus barang atau benda dengan taksiran harga yang memadai. Nah, kemudian pain amin ba'dukum ba'dha, apabila para pihak yang bertransaksi, terutama dengan kaitan dengan tadi ada jaminan, merasa aman, itu aman bahwa barang jaminannya tidak hilang, aman bahwa utangnya tidak akan kredit macet, tuh. Ya, maka
tunaikan saja amanah dengan sebaik-baiknya. Ada juga yang memahami jika menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya, maka satu sama lain akan merasa aman. Merasa aman. Kalau para pihak punya komitmen untuk membayar, untuk jujur, untuk benar, maka para pihak dalam transaksi ini akan merasa aman. Maksud merasa aman itu akan timbul kepercayaan satu sama lain. Sehingga tidak perlu ada jaminan. Nah, lagi-lagi di ujung ayat Allah meminta kembali bertakwa kepada Rabb, jangan menyembunyikan kesaksian. Itu saksi juga tidak boleh saksi yang merugikan, harus saksi yang jujur. Jika saksinya bermasalah, maka oleh Allah dinilai itu kalbunya sakit. Ismun kalbu itu kalbunya berdosa, kalbunya sakit. Ini ada penyakit hati. Dalam tasawuf ini adalah masalah yang berat. Harus dilakukan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Nah, tuh. Dan disadarkan di ujung ayat bahwa Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kalau kamu punya niat baik, kalau kamu jujur, maka Allah mengetahui. Kebalikannya kalau kamu juga memang tidak punya niat baik untuk melunasi utang, tidak profesional dalam pencatatan, saksinya kemudian menyalahgunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu, merugikan pihak yang lain, maka semuanya diingatkan oleh Allah, itu kamu tidak sendiri, ada recording. Ada pencatatan yang akurat, yaitu 2 malaikat mencatat, Allah mengetahui, ada pencatatan yang mandiri pada diri kita, dan Allah mengingatkan pada surat Fussilat ayat 20 sampai 23 bahwa ada saksi independen, yaitu tangan, kaki, kulit, itu akan jadi saksi. Begitu. Nyambung dengan ayat sebelumnya, pada ayat 284 disebutkan, milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Jadi manusia itu konsep kepemilikannya bukan kepemilikan yang mutlak. Memang diatur dalam fikih, dalam hukum, ada yang namanya hak milik. Gitu. Karena itu kita menemukan sertifikat hak milik. Apakah tanah, rumah, bangunan. Gitu. Itu adalah pengaturan tentang hak milik supaya tidak terjadi kekacauan dalam konsep kepemilikan. Ini supaya tiap-tiap orang mengetahui dan negara mengatur hak-hak perdata di antara warga negara. Tetapi hakikatnya adalah milik Allah. Nah, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan begini, orangnya masih hidup, hartanya ludes, kena bencana alam. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oh, saya masih menyimpan suratnya. Iya, tapi barangnya mana? Barangnya oleh Allah ludes. Ada kampung yang diludeskan jadi kampung muara di Palu misalnya, itu satu RT hilang. Semuanya jadi laut. Tentu itu komunitas, ada mobil, ada sepeda, ada motor, ada ternak, semua diambil sama Allah dengan orang-orangnya. Itu. Ada juga orangnya masih hidup, barangnya hilang. Atau barangnya masih ada, orangnya mati. Ada yang sekaligus semuanya, barangnya, rumahnya, orangnya, harta kekayaannya, ludes. Karena itu ayat ini menekankan pemilik mutlak itu Allah. Nah, jika itu disadari, maka kita akan tenang-tenang saja jika harta kita hilang. Jika terjadi sesuatu pada diri kita. Tidak akan stres, depresi berkepanjangan. Itu satu. Kemudian berikutnya adalah diingatkan, wa in tubdu ma bi anfusikum wa tukhfu. Jika kamu menampakkan apa yang ada di dalam hati atau kamu simpan sedalam-dalamnya, maka tetap itu dicatat, dievaluasi, dihitung oleh Allah. Artinya Allah akan mengetahui, mencatat yang kamu ucapkan,
yang kamu lakukan, yang kamu tampilkan lewat bahasa tubuh, atau yang kamu simpan dalam lubuk hati. Itu. Nah, bagaimana nanti kaitan dengan orang yang berdosa pada saat menghadap Allah? Tentu dosa itu dibagi dua. Ada yang kaitan dengan hak Allah, ada kaitan dengan hak manusia. Mana yang paling mudah? Hak Allah. Meninggalkan sholat itu. Tapi kalau kaitan urusannya tentang harta, itu ada dua. Hak Allah, yaitu tidak mengikuti aturan Allah, dan hak sisa manusia. Nah, maka solusinya adalah harus meminta maaf kepada sesama manusia, meminta dibebaskan, atau juga menyelesaikan dengan penggantian. Cukup berat, cukup rumit. Lebih baik diselesaikan di dunia. Jangan sampai dibawa di akhirat. Tetapi walaupun begitu, Allah punya wewenang. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Itu Allah bisa memberikan pengampunan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah bisa menghukum kepada siapa Allah yang kehendaki. Tapi Allah mengingatkan bahwa Allah tidak akan sewenang-wenang. Meskipun kekuasaannya tidak dibatasi, kekuasaannya bersifat mutlak, absolut, tapi Allah berjanji tidak akan bertindak sewenang-wenang, tidak akan berbuat aniaya atau bertindak zalim kepada hambanya. Tidak usah khawatir, meskipun kekuasaan Allah amat besar, tapi Allah berjanji tidak akan sewenang-wenang. Gitu. Lalu di ujung ayat diberitahukan bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu, untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang membatasi, tidak ada seperti monarki yang berkonstitusi, raja, kerajaan, tapi dibatasi oleh konstitusi. Nah, Allah adalah tidak seperti itu. Kemudian ayat 285 dinyatakan bahwa Rasul beriman kepada Rasul Nabi Muhammad, beriman kepada Al-Quran yang diturunkan Tuhannya. Nah, ini untuk memastikan bahwa Rasul itu tidak kemudian meminta beriman, tapi dia kufur. Meminta beramal, tapi dia tidak melakukan. Tidak begitu. Kalau manusia, selain Rasul, bisa ada kemungkinan seperti itu. Tapi seorang Rasul, di situ ada komitmennya. Selain beriman, tentu mengajak beriman, kemudian dia mengajak sholat. Beliau juga mencontohkan. Jadi menggambarkan ayat ini, pribadi Rasul itu pribadi yang terpadu, pribadi yang terintegrasi. Wal mu'minun, seharusnya sebaiknya demikian pula orang beriman selain umat. Umat yang beriman sebaiknya begitu pula. Itu kalau tingkat keimanannya mendekati kualitas Rasul, yaitu siddiqin, syuhada, sholihin. Gitu. Kemudian ada yang kemudian dirumuskan oleh para ulama jadi rukun iman. Di sini disebutkan semuanya, Rasul dan umat, yaitu al-mu'minun, beriman satu kepada Allah, dua kepada malaikat, tiga kepada kitab, empat kepada Rasul. Nah, ini rukun iman di sini hanya disebut 4. Padahal rukun iman itu seluruhnya ada 6. Satu lagi yang tidak disebut, yang belum disebut, yaitu beriman kepada akhirat. Ada di ayat lain. Dan yang tidak disebut di dalam Al-Quran, tapi disebut dalam sunnah yang sahih adalah beriman kepada qada dan qadar. Begitu. Lalu orang beriman itu punya prinsip. Prinsipnya adalah la nufarriqu. Mereka berkata, kami tidak membedakan di antara Rasul yang satu dengan Rasul yang lain. Contoh membedakan itu begini. Merasa kagum terhadap Nabi Isa, lalu tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Nah, itu membedakan. Gitu. Nabi Isa dihormati setinggi-tingginya, Nabi Muhammad direndahkan, didustakan, dibohongkan serendah-rendahnya. Itu orang kafir yang begitu, kafir kita. Apalagi ketika memuliakan Nabi Isa di luar kapasitas manusia, sampai Nabi Isa dianggap Tuhan. Gitu. Nah, itu penghormatan yang menjatuhkan Nabi Isa. Nabi Isa tidak mau diperlakukan begitu. Gitu. Kemudian prinsip berikutnya adalah orang beriman itu prinsipnya samina wa ata'na. Mendengar, mentaati. Artinya mendengar melahirkan pengetahuan,
pengetahuan melahirkan perbuatan. Jadi mendengar, mengetahui, melakukan. Mendengar, mengetahui, melakukan. Nah, sedangkan prinsip orang munafik adalah mendengar, samina, wa asoina, tapi membangkang. Jadi mendengar, mengetahui, tapi tidak melakukan. Gitu. Itu ciri orang munafik. Kalau orang beriman, mendengar, mengetahui, melakukan. Wah, bahwa melakukannya belum sempurna, soal kedua. Bahwa melakukannya belum semua, tapi ada tekad, ada niat untuk melakukan. Orang munafik prinsipnya mendengar, mengetahui, mengabaikan, melalaikan, membangkang, tidak ada niat untuk melakukan. Maka itu menjadi kufur. Kemudian orang beriman juga senantiasa menyatakan kufronaka. Kufronaka itu yang kami butuhkan adalah ampunanmu ya Allah. Yang kami harapkan adalah pengampunan darimu. Kufron itu artinya pengampunan, ka itu engkau. Lalu di ujung ayat pernyataan bahwa semua manusia kembali kepada Allah. Nah saat kembali kan itu bukan sekadar kembali, tapi satu pertanggungjawaban. Jika berhasil, maka akan mendapatkan ampunan, akan mendapatkan keriduan, baru mendapatkan kenikmatan surgawi. Jika tidak, kebalikannya. Ayat 286 ada beberapa prinsip. Prinsip yang pertama bahwa Allah tidak memberatkan. Hukum Allah itu tidak akan memberatkan manusia. Kecuali manusia sanggup melakukannya. Artinya semua perintah agama itu sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kesanggupan manusia. Prinsip yang kedua, laha ma kasabat. Orang akan mendapatkan pahala, apresiasi sesuai dengan pekerjaannya yang diusahakannya. Prinsip yang ketiga, wa 'alaiha ma kasabat. Orang akan mendapatkan hukuman, akan mendapatkan azab, akan mendapatkan dipertanyakan sesuai dengan yang dikerjakannya. Jadi prinsipnya berbasis pada individu, gitu, pada pribadi-pribadi. Kemudian berikutnya orang beriman senantiasa berdoa dengan doa yang sangat baik, dan ini adalah doa dalam Al-Quran. Yang pertama doanya adalah janganlah kami dihukum jika kami lupa atau kami salah. Itu. Nah, tentu lupa itu tidak boleh dibudayakan. Tapi ketika terjadi lupa, maka mudah-mudahan dalam hukum Islam Allah tidak akan menghukum karena lupa. Atau memang kesalahan. Kesalahan ini tentu bisa berdosa, tapi orang yang bersalah itu sebaiknya melakukan 3 hal. 1, berhenti dari kesalahannya. 2, mengakui kesalahannya. 3, memohon maaf kepada Allah. Mohon ampun. Mohon maaf kepada sesama. Kemudian doa berikutnya adalah mohon supaya tidak dikasih beban yang memberatkan seperti beban yang dilakukan oleh umat terdahulu. Dan ini sudah direspon sama Allah dengan hukum-hukum dalam Islam yang tidak memberatkan umat. Kemudian terakhir ada beberapa doa yang sangat baik, yaitu doa yang pertama adalah wa'fu anna. Setiap pribadi adalah hendaknya mohon dimaafkan dari segala kesalahan-kesalahan kecil. Waghfir lana, mohon diberikan pengampunan dari dosa kecil maupun dosa besar. Dan doa yang ketiga, warhamna, mohon rahmat, kasih sayang. Lalu di akhir ayat ditekankan bahwa Allah adalah yang membimbing kita, membantu kita, supaya kita tetap istiqomah, diarahkan pada jalan yang lurus. Dan yang terakhir, akan berhadapan dengan orang kafir yang berusaha untuk mengajak kita kepada kekufurannya, membelokkan kita dari jalan Allah, maka kita harus menghadapinya dengan pertolongan Allah. Saya kira demikian tafsir ringkas, sangat ringkas, tapi mudah-mudahan menginspirasi surat Al-Baqarah ayat 283 sampai ayat 286 dengan dihubungkan dengan beberapa penggalan ayat sebelumnya, yaitu pada ayat 282. Semoga Allah senantiasa membimbing kita jadi pribadi-pribadi yang berilmu, pribadi-pribadi yang beramal, pribadi-pribadi yang terus memperbaiki, mengembangkan kualitas
batas hidupnya sampai saatnya kita jatuh tempo hidup kita, yaitu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi sabilillah, fastabiqul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan memasuki sesi yang kedua, yaitu dialog. Mungkin akan dipandu oleh Pak Krisna sendiri. Mangga. Siapa yang akan memulai? Demikian Pak Tris. Baik, terima kasih Ustadz. Luar biasa itu jadi pemaparan tadi. Tapi mungkin Bapak Ibu juga masih pengen tahu lebih jauh atau mungkin pengen diskusi. Kita buka untuk sesi diskusi ini. Kayaknya Pak Dasa udah siap-siap membuka mic. Mau bertanya Pak Dasa, silakan. Terima kasih Pak Kris. Saya mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya mengenai surat terakhir dari surat Al-Baqarah itu kan ya. Itu kan mengenai masalah minta ampun kepada Allah itu kan ya. Saya pernah ini dengar di YouTube gitu kan dari salah satu ini pengampunannya itu sifatnya untuk saat sekarang katanya dan juga untuk yang masa depan gitu kan ya. Jadi bukan lalu aja tapi untuk masa depan. Maaf Pak Dasa, suara Bapak terputus-putus. Saya tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Mungkin videonya bisa dimatikan. Ya, mungkin ya. Ada bagian yang jelas, ada bagian yang terputus-putus, ada bagian yang ini ya, terus bentar. Nah, ya, apa sudah jelas? Ya, jelas Pak. Ya, silakan. Ustaz. Sudah ada jelas. Ini ya sudah gini. Saya sudah matikan tuh videonya. Ya. Saya mohon bertanya, apakah mengenai sholat Al-Baqarah yang terakhir tentang pengampunan dari Allah pada manusia gitu kan ya. Saya pernah mendengar di YouTube gitu kan ya, dari salah satu penceramah gitu kan ya, bahwa pengampunannya itu sifatnya tidak sekarang, tapi juga yang akan datang gitu kan ya. Jadi apa namanya, dan juga Allah mengiyakan gitu kan ya, menanggupinya gitu untuk mengampuni pada manusia untuk kesalahan-kesalahan yang akan datang gitu kan ya. Jadi makanya itu hebatnya apa namanya surat terakhir daripada surat Al-Baqarah itu begitu Ustadz. Apakah itu memang benar gitu Ustadz? Untuk juga doa yang akan datang begitu. Gitu. Ya. Baik Bapak, begini Pak, mari kita lihat surat Al-Baqarah dalam konteks hidup kita. Yang paling ideal Pak, masih hidup sekarang kita sudah mendapatkan ampunan. Itulah pilihan terbaik, the best choice for us. Kita masih hidup, kita masih bisa berdoa, masih kita beramal, lalu kita mendapat ampunan Allah. Ini adalah terbaik. Yang kedua, ada yang dapat pengampunan itu setelah wafat. Tapi segera. Boleh jadi jenazahnya baru dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu orang datang mendoakan, Allah mengabulkan. Itu juga terbaik, nggak berlama-lama. Tuh, karena kalau berlama-lama dia merasakan beratnya hukuman. Ini baru saja pindah ke alam barzah sudah mendapat pengampunan. Makanya namanya taubatan qabla maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ada yang mendapat pengampunan setelah lama. Setelah nunggu di alam kubur belum dapat ampunan. Sampai di mahsyar belum mendapat ampunan. Sampai semua orang masuk surga belum dapat ampunan.
sampai kemudian dia dijebloskan dalam neraka, belum dapat ampunan. Toh akhirnya bisa mendapat ampunan karena keadilan Allah. Mungkin tidak ada yang mendoakan, tapi itu karena inisiatif dari Allah sendiri. Karena itu memang doa ini terbagi tiga. Mana yang kita inginkan? Yang pertama. Tapi kita tidak tahu. Doa ini adalah mencakup saja. Yang penting baca saja. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Apakah dikabulkannya sekarang? Alhamdulillah. Atau dikabulkannya saat kita sudah berada di alam kubur? Atau saat di mahsyar? Ya itu Allah tidak memberitahu. Pokoknya tiga-tiganya ada. Andai kata ada sebagian sudah dimaafkan sekarang, alhamdulillah. Sebagian dimaafkan waktu di kubur, alhamdulillah. Dan ada yang di ujung, alhamdulillah. Pokoknya yang penting mendapat ampunan sajalah garis besarnya begitu. Tapi kalau diuraikan memang untuk mengatakan sekarang, saat kematian, alam kubur, dan ujungnya yaitu ketika di akhirat. Begitu Pak Dasa. Ya, terima kasih Profesor. Iya, sama-sama Bapak. Baiklah, mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Saya Pak Krisna mau tanya. Oh, Ya. mana Pak Bagus? Bu Rina hela mangga, Bu Rina. Ah, iya. Bu Rina dulu boleh? Silakan. Bu Rina tadi mau tanya ya Pak ini. Enggak, belum Pak. Belum Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep, dalam perdagangan, saya teringat bahwa ketika di zaman Rasulullah dulu, para sahabat ketika berdagang merasa tidak laku, tidak laris lah dibandingkan dengan teman-teman yang Yahudi. Terus kemudian Rasulullah bilang bahwa dia sudah menjalankan apa yang diminta oleh Rasulullah. Jujur, sementara teman-teman Yahudi banyak mengurangi timbangan sehingga dia keuntungannya besar. Pada waktu itu Rasulullah mengajarkan bukan hanya jujur, tapi berdagang itu harus mendapatkan barokah. Apa kira-kira yang dimaksud untuk mendapatkan barokah gitu Ustaz? Ya. Bukan hanya jujur, apalagi yang harus dilakukan oleh teman-teman kita, karena boleh jadi persaingan di dalam perdagangan kan juga banyak ya, bukan hanya bersaing dengan teman-teman Muslim, jadi teman-teman Nasrani atau Yahudi yang lainnya. Bagaimana Ustaz? Mohon pencerahannya. Baik, saya akan mencoba menjelaskan berdasarkan ada banyak riwayat, tapi saya ambil riwayat yang berkaitan dengan Abdurrahman bin Auf. Jadi ini dialognya Abdurrahman bin Auf dengan seorang sahabat di Madinah. Gitu. Abdurrahman bin Auf itu dikenal sebagai seorang entrepreneur yang sukses. Jiwa kewirausahaannya tajam, gitu, sehingga beliau menjadi orang terkaya di Mekah setelah Al-Mughirah bin Syu'bah. Ada yang terkaya, tapi orang kafir. Gitu. Nah, tapi pada saat hijrah ke Madinah, beliau hanya membawa badan saja. Itu karena kekayaannya dikuasai oleh wali kota Mekah, Abu Sufyan. Kan perginya sembunyi-sembunyi, tidak sempat kemas-kemas bawa barang. Apalagi tempo dulu mungkin barangnya itu berupa benda, bukan berupa surat-surat berharga. Tidak sempat. Sampai di Madinah terjadilah dialog antara Abdurrahman bin Auf dengan seorang sahabat asli orang Madinah, sahabat Ansor. Dia katakan, ayo tunjukkan kepada saya mana pasar. Lalu berkelilinglah Abdurrahman bin Auf dengan sahabat di Madinah itu. Karena di Madinah strukturnya komunitas itu berdasarkan agama, Pak. Kampung Yahudi, Bani Quraidah, kampung Yahudi, Bani Nadir, kampung Yahudi, Bani Auf, kampung Yahudi, Bani begitu. Jadi komunitas itu berdasarkan agama. Lalu masing-masing komplek gitu punya pasar. Makanya ada pasar Yahudi, Bani Auf, pasar Yahudi, Bani Quraidah, begitu. Lalu dekat nih, saya punya tanah nih. Wah, dia lihat. Saya pinjam
Kata Abdurrahman bin Auf. Itu oke. Kamu yang usahalah di sini. Ini bagus nih untuk dagang gitu. Lalu dibimbinglah oleh Abdurrahman bin Auf, kerjasama yang punya tanah itu dibimbing untuk usaha. Itu dengan syarat tidak boleh tidak boleh mengurangi takaran, timbangan, ukuran. Gitu. Setelah berjalan, lalu dievaluasi, loh kenapa pedagang nggak laku, dagangannya nggak laku, konsumen lebih memilih ke pasar Yahudi. Padahal ini jujur. Tuh. Abdurrahman bin Auf bertanya, ada yang salah? Loh, apalagi yang salah? Tuh, kan saya sudah jujur. Saya sudah tidak mengurangi takaran dan timbangan. Tapi pembeli tidak datang. Lalu kata, oh ini jangan-jangan tempatnya. Kata orang, bukan soal tempat. Cara lain. Harus dihangatkan. Nah, istilahnya dihangatkan. Dengan apa dihangatkannya? Yaitu, coba kamu sekali ada konsumen datang ke sini, timbangannya pas, kasih bonus. Yaitu sodako. Gitu. Setiap beli korma, sudah 1 kilonya tepat, kasih 5 buah, bonus. Berkah, penghangat. Besok lagi, bonus lagi, promosi. Dan itu sodako. Setelah hari ketiga, diketahui, itu pasar muslim itu sudah timbangannya benar, dapat bonus. Maka datanglah rame-rame mengalahkan pasar Yahudi, Tiongkok Yahudi rame. Nah, itu berkah. Berkah itu bertambah kebaikan, yaitu dengan bonus. Bonus itu sodako. Gitu. Nah, jadi sampai sekarang juga bisnis kapitalis juga mengenal konsep bonus. Sebetulnya bonus itu sodako. Gitu. Yang kedua, itu sekarang juga perilaku konsumen itu kan juga dievaluasi. Coba ibu-ibu lebih suka kan memilih kepada supermarket yang memberikan bonus atau sedang diskon pasti dikejar. Oh ini beli 2 dapat 3. Sampai kapan lakunya? Terus dikejar. Tuh, saya tahu karena saya suka mengantar yang belanja. Nah, itu Pak yang disebut dengan keberkahan itu 1 senyum, 2 sapa, 3 sodako. Senyum, sapa, sodako. Senyum, sapa, sodako. Yang dalam bahasa bisnis disebut dengan diskon atau bonus. Demikian Pak. Baik Ustadz. Kayaknya yang berikutnya itu Ibu Wuri. Kayaknya dari tadi udah melambaikan tangan. Silakan. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, suami saya kan baru saja meninggal. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seandainya ini tentang piutang ya Ustadz, seandainya ada yang menagih sedangkan saya tidak punya catatan, itu apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus langsung membayarnya atau bagaimana Ustadz? Itu 1. Ya, ya. Ada 3 pertanyaan. Maaf Ustadz. Saya mampu, jadi artinya saya mampu tapi saya tidak punya catatan. Nomor 2, mampu tapi yang dibayar tidak mau misalnya. Terus ketiga, saya tidak mampu, apakah yang harus lakukan? Itu Ustadz. Baik Ibu. Nah, begini Bu, sebetulnya apa yang Ibu tanyakan tuh kalau saya memahaminya itu adalah akibat. Karena dokumen tidak ada atau catatan tidak ada. Gitu. Iya. Ya. Nah, andai kata ayat ini sejak awal ada catatan, ada saksi, ada dokumen, maka masalah tidak akan timbul. Sekarang mari kita menyelesaikan masalah.
Itu. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama, Ibu dihadapkan dengan dua pilihan. Yang pertama pendekatan fikih, yang kedua pendekatan tasawuf namanya. Kalau pendekatan fikih begini, ada yang datang kepada Ibu lalu mengaku almarhum ini punya utang, belum bayar. Ibu tidak percaya begitu aja loh. Mana buktinya? Sepanjang gitu. tidak ada bukti menurut fikih, loh kita nggak bisa bayar. Mana buktinya? Klaim sendiri. Ayo kumpulkan dulu kapan, di mana, makanya panjang kalau pendekatannya fikih. Jadi Ibu tidak berdosa karena tidak ada bukti. Itu kalau pendekatannya fikih. Pendekatan fikih ini maksudnya berdasarkan norma hukum. Itu ya kan tidak harus ada bukti. Tidak boleh klaim sepihak. Nah, tapi kalau Ibu berpikirnya adalah tasawuf, saya bayar sajalah, saya sanggup. Andai kata dia benar, saya sudah membayar hak dia. Andai kata dia bohong, dia yang dosa. Dia berbohong. Saya membayar itu jadi sedekah karena sebetulnya almarhum tidak punya utang, tapi saya bayar. Niatkan saja sedekah. Nah, sekarang di hadapan Ibu ada dua pilihan. Apakah Ibu akan mengambil sikap pendekatan hukum atau Ibu pendekatan tasawuf? Kalau tasawuf itu lebih kepada kedermawanan dikedepankan, kebaikan, itu tidak ada ruginya. Itu nggak ada ruginya. Kalau benar berarti kita bayar utang. Kalau tidak, niatkan aja sedekah dan dia yang berdosa. Kita tidak punya dosa apa-apa, malah kita dapat bonus yang berlimpah. Begitu untuk pertanyaan yang berikutnya. Apakah ada komentar dari Ibu? Iya Ustadz, saya cukup jelas untuk pertanyaan pertama. Jadi kalau memang saya mampu, saya bayar saja sesuai dengan yang ada, dengan mengharap ridho Allah untuk kesemuanya itu Ustadz. Ya itu Ibu berarti mengambil pendekatan yang kedua, tasawuf. Tapi kalau Ibu ingin menegakkan prinsip keadilan, objektivitas, tunggu dulu, tidak langsung dibayar sampai yang bersangkutan menunjukkan bukti, dan Ibu juga proaktif mencari ini kapan transaksinya, siapa kira-kira yang mengetahui, apa sebenarnya yang terjadi antara almarhum dengan pihak yang menagih itu. Itu kalau pendekatan fikih. Pendekatan fikih juga tidak berdosa, malah tepat. Cenderung mana? Itu saya sih, kalau saya sekadar himbauan, mungkin pendekatan tasawuf jauh lebih banyak untungnya. Iya, tadi saya juga berpikir seperti itu Ustadz. Paling tidak saya mencoba untuk menolong beliau dengan beramal soleh aja gitu Ustadz. Betul, tapi dengan catatan kita tidak boleh menggerutu. Betul, dengan tulus, dengan jernih, dengan benih. Gitu. Untuk pertanyaan yang kedua tadi hampir sama kan, apa yang kedua terus bisa. Jadi gini, misalnya saya mampu bayar, tapi yang dibayar tidak mau, itu gimana Ustadz? Kalau itu tidak masalah, berarti yang membayar itu namanya membebaskan. Jadi pihak yang orang yang punya piutang itu ada dua pilihan. Dia bisa menagih, lalu bisa menerima pembayaran, itu berarti, atau dia bisa membebaskan. Kalau dia tidak mau membebaskan, ucapkan saja, jazakumullah hasanah saja, doakan kembali. Gitu. Jazaku. Dengan catatan benar bahwa almarhum punya utang. Benar, ada catatannya, ada dokumennya, atau kita ada kepercayaan. Tidak ada catatan, tidak ada dokumen, tapi kita ada kepercayaan. Iya sih. Orang itu mungkin reputasinya, rekam jejaknya bukan pembohong. Gitu. Lalu setelah kita akan bayar, kemudian dia membebaskan. Rupanya dia ingin mengambil jalan yang kedua. Itu subhanallah. Dia ingin membebaskan, kan Al-Quran di ayat lain dihadapkan pilihan. Bisa menagih, mengambil, atau membebaskan. Membebaskan tuh pilihan terbaik. Karena itu sebaiknya terima saja kebaikan dia, lalu Ibu doakan kembali gitu dengan semoga Allah membalas kebaikan Anda dengan kebaikan yang melimpah.
Begitu. Itu untuk pertanyaan yang kedua. Yang ketiga? Jadi misalnya saya tidak mampu, apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Oh, ada dua. Yang pertama, memohon kepada yang bersangkutan, saya punya utang untuk marhum, tapi saya nggak sanggup bayarnya. Apakah saya bisa untuk mendapatkan keringanan? Itu tanyakan saja dengan cara membayarnya dicicil, itu berapa jumlahnya, berapa per bulan, untuk berapa bulan, itu. Atau pilihan yang kedua, apakah saya tidak bisa mendapatkan pembebasan, gitu. Terserah nanti yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan mengatakan, oh maaf, saya tidak bisa membebaskan, saya lebih baik memberikan keringanan, ya tempuh. Gitu. Tapi kalau yang bersangkutan mungkinnya keras kepala, ya udah saya harus sekarang juga cash. Nah itu kalau begitu ya, masa iya sih? Apakah ada orang yang sampai ke tingkat pilihan yang terakhir itu keras banget, nggak punya perasaan, nggak punya niat baik? Gitu. Saya kira. Ya mudah-mudahan sih. Iya. Gitu. Ya kalau itu yang terjadi ya kita tentu saja harus berusaha mencari pinjaman dulu, talangan dulu untuk melunasi yang bersangkutan. Jika pihak yang bersangkutan betul-betul ngotot, keras kepala, tidak ada keringanan, apalagi tidak mau membebaskan. Bagaimanapun juga utang, tetap kita harus melunasi. Iya. Begitu kira-kira, apa sudah jelas, Bu? Sudah sangat jelas, Ustadz. Alhamdulillah sih, ini saya sedang cari-cari, selama ini belum ada yang menagih juga, belum ada yang komplain juga, Ustadz. Tapi paling tidak saya sudah ada gambaran dari Ustadz, dari Profesor Asep. Iya, terima kasih banyak, Ustadz. Saya ingin mendoakan, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahnya abrahu wa la taqina ba'dahu wa gfir lana wa lahu. Allahumma ba'id bainahu wa bainahu ta'yahu kama ba'ada bainal masjid wa maghrib. Allahumma naqi min hatoyahu kama tunaqal bil abjad dan si. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min jannan wa la taj'al qabrahu hufratan minan niran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan tadi. Iya baik Ibu, melalui moderator kita Pak Kris, apakah Ibu Sri, Ibu Wuria akan masih ingin melanjutkan atau sudah cukup? Saya cukup jelas Ustadz. Baik. Untuk Ibu dan Bapak-Bapak yang lain silahkan. Baik. Terima kasih Ibu. Balik kepada moderator kita. Baik, Ustadz ini ada dari yang di kolom chat itu dari Ibu Ratna. Itu apa? Mohon izin bertanya ke Profesor Asep tentang pengertian orang kafir dan tantangannya sehubungan dengan ayat terakhir. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Terima kasih. Oh iya, yang bertanya Ibu Ratna Dewanti. Ya. Iya, saya sudah membaca ini. Oke, siap. Ya, mohon maaf, Prof. Oh, baik, Ibu. Ya, Ibu yang saya hormati dan Bapak, saya mohon izin untuk sedikit menjelaskan. Kata kafir itu menuju kepada orang. Kalau sifatnya kufur. Seperti iman, orangnya mukmin. Islam, orangnya muslim. Nifaq, orangnya munafik. Kufrun, orangnya kafir. Jadi kafir itu mengacu kepada orang. Kalau sifat, sikap, perbuatannya kufur. Apa pengertian kufur itu? Ada 5 menurut bahasa kufur itu. Yang pertama artinya menutup. Yang kedua artinya menolak. Yang ketiga artinya mengingkari. Yang keempat artinya enggan atau tidak mau. Dan yang kelima artinya melakukan perlawanan. Gitu. Di dalam Islam, siapa yang disebut dengan orang kafir itu? Yaitu orang-orang yang tidak seagama dengan kita. Gitu. Tuh.
kita meyakini la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Kita meyakini tidak ada ibadah kecuali kepada Allah. Kita meyakini tidak dibolehkan menyekutukan Allah dengan apapun dan siapapun. Dan kita tidak boleh mempertuhankan manusia atau makhluk lain. Nah, itu Al-Quran. Nah, orang-orang yang tidak sejalan dengan keyakinan kita, yang tidak satu akidah dengan kita, tidak seagama dengan kita, itu orang kafir. Itu. Tapi apakah kita kemudian tidak boleh bergaul dengan mereka? Tidak, kita harus baik. Baik terhadap orangnya. Tapi kita tidak respect terhadap keyakinannya. Itu tidak respect. Tidak membenarkan, tidak mengakui, tidak memandang semua agama sama. Itu keyakinannya. Tapi sama orangnya. Oh, kita. Kalau datang ke rumah kita, ya hormati. Rasul mengajarkan hormati tetangga. Nah, kalau tetangganya beda agama ya dihormati juga. Gitu. Kalau kita punya utang, bayar. Bagaimana kalau utangnya kepada yang beda agama tadi? Bayar. Bahkan tunjukkan bahwa kita adalah orang yang peduli, manusiawi, bersahabat, rukun, damai. Tapi kita tidak respect dengan keyakinannya. Apakah harus diucapkan? Tidak harus diucapkan. Tunjukkan saja kemanusiaan kita, yaitu toleran, rukun, damai, baik. Nah, terhadap orang-orang kafir yang sikapnya yang kelima, al-mu'anadah itu melawan, mereka benci, mereka berusaha untuk mempengaruhi kita, mereka berusaha untuk mengusir kita dari tanah air kita, berusaha untuk membunuh kita. Nah, terhadap orang kafir seperti inilah kita harus mengambil sikap, yaitu melakukan membela diri kita, membela agama kita, membela keyakinan kita. Nah, saat kita membela diri, kita mohon pertolongan Allah. Nah, ayat ini berkenan pansuna alal qaumil kafirin, berhadapan dengan orang kafir yang mengganggu kita, yang jahat kepada kita, yang ingin melukai kita, kita harus wajib membela diri, membela agama kita, tapi pada saat itu kita melakukan doa, yaitu mohon pertolongan kepada Allah. Pansurna alal qaumil kafirin. Apakah dibaca juga sekarang? Ya, untuk jaga-jaga, karena kita tidak tahu apakah ada nggak orang kafir yang berusaha ingin merebut Indonesia supaya Indonesia jadi negara Cina misalnya, jadi negara komunis, ingin menguasai. Nah, tentu kalau itu ada, kita harus waspada. Salah satunya dengan doa, pansurna alal qaumil, biar Islam di Indonesia tetap ada, tetap eksis, tetap hidup sampai 7 keturunan, bahkan seterusnya sampai hari kiamat. Gitu. Bukan kita jahat, tapi inilah hak untuk membela diri jika ada orang kafir yang jahat kepada kita. Demikian Ibu Ratna, mudah-mudahan Bapak, mudah-mudahan penjelasan saya. Kalau ada yang ingin disampaikan belum jelas melalui moderator kita, saya mohon izin Ibu boleh menyampaikan sesuatu, silakan. Terima kasih banyak Prof. Asep atas penjelasannya. Saya kira kami sangat memahami karena tadi Prof. Asep menjelaskan mulai dari arti kata per kata begitu ya. Jadi memang selama ini kami masih agak rancu dalam hal itu. Kebetulan saya itu teman-teman dekat itu banyak yang non Muslim begitu. Jadi selama ini memang kami sangat menjaga, artinya pergaulan secara hablum minanas begitu. Yeah. Kami sangat jaga, tapi kami juga agak takut artinya kalau karena kami kurang paham arti ayat-ayat dalam Al-Quran ini, kami khawatir kalau keliru begitu, Prof. Ya, dengan penjelasan tadi, terima kasih banyak, kami sudah lebih paham arti kata kafir, kemudian juga bagaimana harusnya bersikap. Begitu. Terima kasih banyak, Prof. Asep, Pak Krisna. Baik, Ibu, sama-sama. Semoga Allah senantiasa membimbing kita bersama
Amin. memahami, mengamalkan, dan mengaplikasikan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Amin. Amin ya Rabbal Terima kasih. Alamin. Sama-sama Ibu, Bapak. Kembali ke moderator kita, Pak Kristen, monggo. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin ada satu lagi yang mau tanya, kalau tidak, saya mungkin kasih kesempatan ke Pak Tubagus, mungkin ada sesuatu yang pengen disampaikan terkait dengan kegiatan di masjid kita. Mangga silakan Pak Tubagus. Sebelum ditutup Pak, ternyata masih ada pertanyaan Pak dari sebelah saya Pak. Ternyata. Mangga Ibu, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Bapak, ada yang mau ditanyakan. Ini Mangga. secara umum, bedanya kan di sini ada wa'fu anna waghfir lana warhamna. Antara wa'fu anna dan waghfir lana itu bagaimana Pak? Sama-sama mohon ampunan, tapi bedanya apa Pak? Sehingga dua-duanya dicantumkan di dalam ayat ini. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lananya. Kalau warhamna kan rahmatnya ya Pak ya. Tapi antara bedanya antara wa'fu anna dengan waghfir lana itu seperti apa? Terima kasih Pak. Baik Ibu. Insya Allah saya akan jelaskan. Dalam bacaan saya itu begini, kalau wa'fu anna diartikan adalah maaf bahasa kitanya. Kalau ghafara, magfirah itu pengampunan. Itu. Memang secara harfiah yang satu artinya maaf, wa'fu anna maafkanlah kami, waghfir lana berikan pengampunan kepada kami. Jadi pertanyaan Ibu dalam bahasa Indonesia berarti antara maaf dan pengampunan. Iya. Nah, apa bedanya? Subhanallah. Begini. Maaf biasanya lebih sering digunakan kepada sesama manusia. Sedangkan pengampunan atau maghfirah sering digunakan dalam hubungan dengan Allah. Ini bukan soal tidak digunakan maaf kepada Allah, bukan. Tapi ini dari sisi frekuensi penggunaan. Namanya kelaziman dalam penggunaan istilah Al-Quran. Itu maaf, itu kepada sesama manusia, mohon ampun kepada Allah. Nah, jadi kalau kita ada kekeliruan, ya, mohon maaf kepada sesama manusia, saling memaafkan. Gitu. Tapi kalau pengampunan itu lebih banyak digunakan dalam konteks hubungan manusia dengan Allah. Nah itu satu seperti itu. Yang kedua, sekarang dari sisi bobot atau muatan atau pesan atau kandungan. Nah, ketika disebut kata maaf, boleh saya ilustrasikan dengan kita memiliki sehelai kertas. Lalu ada tulisan. Tulisan itu tempo dulu ketika saya mahasiswa kan ngetiknya bukan dengan komputer, dengan mesin ketik biasa. Lalu ada kesalahan. Biasanya cara menghapusnya saya menyediakan tip X itu. Sampai jari jemari itu penuh, baju juga kena gitu. Itu pengalaman nulis skripsi itu begitu. Nah, ini Pak Krista, tempo dulu. Kalau anak sekarang nggak tahu, semuanya komputer. Nah, jadi kalau kita berbuat kesalahan, salah ngetik, lalu di tip X, coba lihat tip X. Bagian atasnya tertutup. Tapi kalau kita angkat kertas, bagian bawahnya masih kelihatan. Apalagi kalau kertas kita hadapkan pada cahaya matahari atau cahaya listrik, jelas saja ketika kita yang salah itu ada, itu hanya ditutup. Nah, memaafkan kurang lebih seperti itu. Gitu. Memaafkan itu baru di tip X saja. Nah, Kenapa masih tersimpan? Karena memaafkan itu dimulai dengan ucapan.
Oke, saya memaafkan. Tapi di hati masih kayaknya geremet, Bu, kata orang. Sukabumi. Nah, yang membuat belum hilang itu di hati masih Geremet. iya, gitu. Makanya baru di tip X saja. Betul, kita bisa ngetik lagi di atas tip X itu yang lain. Tapi, nah, tapi kalau maaf dari Allah, total bersih. Gitu. Kalau maaf dari Allah, total bersih. Kalau manusia memaafkan sesamanya, boleh jadi baru di mulut. Boleh jadi nunggu nanti Idul Fitri. Dosanya 1 Syawal, nanti 2 Syawal, ditunda sampai 1 Syawal berikutnya. 1 tahun. Nah, selama 1 tahun itu kan itu belum hilang. Gitu. Itu kalau kecuali kalau kita menirukan akhlak Allah. Kalau menirukan akhlak Allah, maafnya betul-betul luar dalam, bersih, total, gitu. Sedangkan magfirah itu karena itu sering digunakan untuk Allah, maka magfirah itu membuat orang kemudian bersih, putih sedemikian rupa. Nah, yang ketiga saya ingin menambahkan khusus tentang magfirah. Saya membaca Kamus Lisanul Arab. Itu ini ada tuh saya di ruangan ini. Tebalnya itu ada berapa sekian? Ada 15 jilid ya, Bu. Masing-masing jilid 600 halaman lah. Masya Allah. Itu kalau selama di perpustakaan itu menurut petugas perpustakaan jarang baca, mahasiswa jarang menyentuh itu. Itu kecuali katanya anak-anak yang kuliah tentang bahasa Arab. Bahkan ada petugas perpustakaan yang menilai siapa-siapa yang baca Lisanul Arab nanti ternyata setelah jadi dosen jadi guru besar. Oh, itu petugas perpustakaan punya data seperti itu. Nah, apa magfirah itu? Berasal dari kata mubfar yang artinya kain penutup tubuh. Jadi kata magfirah yang artinya ampunan itu sebetulnya arti harfiahnya itu kain penutup tubuh. Gitu. Nah, selama kita di dunia itu kalau kita berdosa bisa disimpan di hati sehingga kita tidak diketahui bahwa kita berdosa, bahwa kita ada punya salah. Orang taunya kita orang baik-baik saja. Tapi begitu sampai di alam kubur Allah dibuka semuanya. Dibuka, dan itu Al-Quran yang mengatakan dibuka semuanya. Itu Al-Quran, akan saya bacakan ayatnya. Subhanallah, ini apala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Apakah mereka tidak mengetahui apabila dikeluarkan dari dalam kubur? Wa husila ma fis sidur, dibongkar semua yang tersimpan di dalam hati. Nah, saat dibongkar itulah orang tidak lagi bisa menutup dari kesalahannya di alam kubur itu. Pokoknya yang salah, salah, yang benar, benar. Tidak bisa lagi ditutup. Kecuali waktu di dunia, mohon magfirah. Maka Allah akan menjadikan kain penutup tubuhnya. Begitu. Makanya magfirah itu kebutuhan yang sangat pokok. Asal kita memohonnya dengan ikhlas, dengan tulus. Maka insya Allah begitu kita bangkit dalam kubur, kita akan tetap berpakaian. Maksud berpakaian itu aurat kita, dosa kita ditutup oleh Allah, oleh mubfar tadi, kain penutup tubuh. Sehingga kita tetap terhormat. Gitu. Itu namanya wafil akhirati hasanah, dan di akhirat jadi baik. Maksudnya dosa kita sebenarnya kita berdosa, itu salah, tapi oleh Allah ditutup. Sehingga kita tetap saja senyum, terhormat, jalannya tegak, tidak harus merayap, tidak harus pakai dada, tidak gagah saja seperti waktu di dunia. Amin ya robbal. Gitu. Amin. Demikian. Punten bade asa masih ngaganjel Pak. Kalau ini yang tadi wa'fu annanya, kalau mungkin bisa saya simpulkan wa'fu anna itu
hablum minan nasnya ya Pak ya. Oh, iya. Kalau waghfir lana itu kepada Allahnya, hablum minallah. Nah, Dua-duanya. Ketika sama wa'fu anna itu ada kepada Allah, ada kepada manusia. Oh iya, double ya Pak ya. Nah, Double. yang saya maksudkan gini Pak, pada saat wa'fu anna ini kita kepada Allahnya itu kan kita sudah memohon ampun ya, Mohon dengan maaf dulu. berdoa. Mohon Mohon maaf maaf dulu. kepada Allah dengan Tapi cara berdoa, terutama mungkin kita juga banyak di setiap sholat itu duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli iya, warhamni itu. Nah, betul. akan tetapi ini masih terkait dengan hablum minan nas apabila orang yang tersakiti oleh kita itu tidak mengampuni, tidak memberi maaf, itu seperti apa Pak? Padahal kita sudah Iya. berdoa. Persoalannya itu hak dia, Pak, Bu. Itu yang beratnya di situ. Jadi gini, mana Pak? Allah itu mengakui adanya hak manusia dengan sesamanya, yang disebut dengan dua istilah. Ada hukukul adamiyyin, hak sesama keturunan Nabi Adam. Maksudnya hukukul insaniyat, hak sesama insan, sesama manusia. Andai kata orang merasa diganggu, ada 4 yang diganggu tuh. Bisa hartanya diganggu, bisa kehormatannya, bisa perasaannya, gitu, bisa harga dirinya. Lalu orang itu tidak mau memaafkan. Enggak. Tadi, maka yang akan mendapatkan nilai yang meminta maaf. Yang meminta maaf itu nilainya lebih tinggi karena dia punya inisiatif untuk minta maaf. Yang tidak memaafkan tidak berdosa, tapi dia akan rugi. Apa ruginya? Pertama, dia telah menyusahkan orang lain. Orang yang berdosa, orang yang merasa bersalah, berarti belum bebas dari kesalahannya karena yang bersangkutan tidak memaafkan. Berarti dia menyusahkan orang lain. Yang kedua, dia akan semakin kuat dalam posisi anania. Anania itu keakuan. Allah saja bersedia memaafkan, dia tidak bersedia. Jadi, tapi oleh Allah dibolehkan. Gitu. Jadi dia punya sikap anania. Keakuannya sangat kuat, sangat dominan. Oleh Allah dibolehkan. Itu Allah membolehkan. Itu hak kamu. Tapi kalau kemudian orang itu adalah bersedia memaafkan, maka dia dapat bonus. Pertama, dia berarti membuka kesempatan orang lain sudah melepaskan kesalahannya. Bebas jadinya. Bonus yang kedua, dia juga akan dimudahkan perjalanan rohaninya menghadap Allah. Karena dia mengikuti akhlak Allah. Wa'fu anna, memaafkan. Yang ketiga, kan manusia itu tidak benar terus. Dia juga mungkin ada salahnya. Maka dia pun jika punya kesalahan kepada pihak lain akan memperlakukan seperti dia memperlakukan orang yang bersalah pada dirinya. Demikian. Karena itu, mengapa kita harus egois? Mengapa kita harus mengambil hak walaupun dibolehkan oleh Allah? Kita akan lebih nyaman jika kita memaafkan. Maka kita mudah dimaafkan oleh orang lain. Dan dimudahkan kita untuk meraih keringat hati yang lebih bersih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Begitu kira-kira dalam tasawuf. Jadi ini sudah ke wilayah tasawuf penjelasannya. Atur nuhun Bapak. Sami-sami. Kembali ke moderator kita, Pak Kris. Angga gimana? Baik, terima kasih Ustaz. Sepertinya sudah tidak ada. Oke. Silakan Baiklah. Pak. Bagus kalau ada sesuatu. Baiklah, terima kasih Wabil Bus kepada narasumber kita, Bapak Ustadz Profesor Dr. Asep Usman Ismail, yang telah memberikan pencerahan dan memberikan waktu untuk kita. Padahal mestinya kita acaranya adalah ba'da subuh, tapi karena berharap yang hadir banyak, kita geser menjadi kajian tafsir ba'da duha.
waktu duha, kajian duha gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mudah-mudahan insya Allah Allah dapat memberikan ampunan kepada kita, dan insya Allah Amin. Amin ya kita Allah. ketemu lagi di surga Allah bersama-sama, tapi tidak lewat Zoom nanti di surga. Benar-benar nyata Amin ya kita Allah. bertemu di surga bersama-sama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf saya atas nama DKM Masjid An-Nur sementara ini karena kondisi kita sedang COVID, kebetulan dan kita dapat rahmat dari Allah, kita di Komplek Kedaung ini adalah zona merah, dan kita doakan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, Allah segera sembuhkan, Allah angkat penyakitnya, dan insya Allah kita semua terbebas dari COVID, dan insya Allah Kedaung Hijau tidak lagi zona merah. Amin. Dengan kondisi zona merah, kami dengan sangat berat hati mengurangi peribadatan yang ada di masjid. Sehingga mohon maaf, suara azan pun kami tidak pakai pengeras suara, Bapak Ibu sekalian. Dan kemarin Jumat kita tidak mengadakan sholat Jumat, karena sekarang bukan hanya 3M, 3M kan memakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, ternyata tambah satu lagi, bahkan kata ada yang nambah 2 lagi, satunya lagi adalah menghindari kerumunan. Dan jangan membuat kerumunan, gitu kan. Jadi aktivitasnya artinya sering saja di rumah, jangan keluar-keluar, karena jangan sampai kita menjadi ikut yang menularkan, menjadi musabab untuk penyakit ini. Jadi saya mohon maaf, tapi insya Allah apabila zona merahnya sudah diangkat, insya Allah kami akan membuka kembali secara otomatis, dan kegiatan-kegiatan peribadatan, baik pengajian dan pengajian bulanan, serta peribadatan yang lain kami akan buka maksimal, tapi tetap dengan menjaga prokes, menjalankan prokes, protokol kesehatan secara maksimal dan ketat kita sama-sama. Itu saja dari kami, dan mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Dan saya mohon maaf kepada Pak Ustadz untuk bisa menutup kajian ini dengan membacakan doa. Demikian dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang terhormat, mari kita mengakhiri taklim ini dengan doa. Mari doa kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Ala hadirnya bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bikfirli wali saya. Amin ya Allah ya mujibas sa'il. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Allahumma tu'anna al-ghala'a wal bawa'a wal bala'a wal fahsya'a wal munkara wal fitana
wal mihana wasyadaida wasyufal mukhtalifata ma duharu minha wa ma baton bi ahlina hadha khusu wa fi baladina wa buldanil muslimina amma innaka la tuhibbul mi'at Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain ala rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita sama-sama membaca kifrat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali ke warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi insyaallah bulan depan. Dengan Mohon maaf kajian kita sudah mulai surat Al Imran ya. Betul, kita mau surat Al Imran. Bulan depan mudah-mudahan zona merahnya sudah diangkat, kita bisa laksanakan di masjid. Mudah-mudahan jenazahnya zona putih, Pak. Ya, insyaallah. Amin. Terima kasih kepada semuanya. Terus terima kasih juga kepada Bu Rina yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Kemudian terima kasih juga pada Pak Krisna sudah menjadi host untuk kegiatan ini. Mas Ruri juga sudah tadi membacakan Qur'annya. Wabil khusus kepada Pak Asep Usman sebagai narsum sudah memberikan seluruhnya. Dan kepada seluruh peserta yang hadir hari ini, saya ucapkan terima kasih, tetap semangat dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang terhormat, saya undur diri, mohon izin sampai ketemu insya Allah bulan depan. Mudah-mudahan zonanya sudah. Terima kasih. Mangga, assalamualaikum. Jazakallah khair, Pak Ustaz Asep. Masih ada yang mau disampaikan dari bapak-bapak, ibu-ibu terkait dengan kemasjidan, barangkali ada saran atau masukan? Saya persilakan ya Pak Krisna ya. Terkait, mangga silakan. Ada kesempatan, barangkali ada unek-unek tentang kemasjidan kita, dan ini menjadi perbaikan buat kami. Dan sekali lagi saya mohon infak terbaiknya karena kita sedang membangun masjid yang baru, Masjid An-Nur, insya Allah.